Selamat berjumpa lagi dengan Saifullah Zakaria dalam mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Pada pertemuan ini, kita coba menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, dan teori munculnya kepemimpinan. Baik, pertama-tama kita coba uraikan apa itu pemimpinan. Menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut berupa sifat-sifat seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Definisi yang lain menurut Sutarto, kepemimpinan adalah suatu rangkaian aktivitas penataan di mana aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan menurut Pamuji merupakan kemampuan untuk menggerakkan orang-orang ke arah tujuan yang dikehendaki. Pada konteks ini tersirat bahwa kepemimpinan merupakan salah satu cara digunakan oleh seseorang yang berkeinginan untuk dapat menggerakkan orang lain sesuai dengan tujuan yang dikembangkannya. Pemahaman lain, kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Mujiono menjelaskan kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal ini terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah suatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Secara umum, kepemimpinan adalah suatu kualitas diri dan kemampuan diri yang membedakan dirinya dengan orang lain yang menjadi pengikutnya dan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Pengertian kepemimpinan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki 5 kata kerja. Mari kita uraikan satu demi satu kata-kata tersebut. Yang pertama, kata kepemimpinan mengandung kata mengajak, yaitu perbuatan seorang pemimpin kepada orang lain atau kepada pengikutnya untuk secara bersama-sama mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kata kerja yang kedua, memotivasi, yaitu pemimpin memberikan dorongan dalam meningkatkan kinerja pada bawahannya. Dorongan itu menciptakan suatu kerja yang sama baik di antara bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, mengarahkan. Pemimpin mencoba mengarahkan anggota organisasi agar fokus dalam bekerja. Ini merupakan langkah tempuh pemimpin dalam rangka mengembalikan penyimpangan tujuan organisasi dengan cara melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Kata yang keempat, mempengaruhi. Dalam kata hal ini, pemimpin mencoba mempengaruhi para pengikut yang berada dalam posisi yang kurang memahami atau kurang berminat dalam melaksanakan kebijakan pemimpin, yaitu melalui upaya-upaya atau media yang berbentuk persuasif, misalnya melalui rapat, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Kata kerja yang kelima, menggerakkan atau mobilisasi. Pemimpin dalam hal ini mencoba melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada secara besar-besaran untuk difokuskan pada suatu titik pekerjaan, di mana langkah menggerakkan bagi pemimpin kepada masyarakat atau kepada anggota organisasinya adalah cukup efektif, terutama ketika terjadi kondisi yang mendadak darurat, di mana diperlukan langkah-langkah yang harus segera dilakukan dengan mobilisasi, maka permasalahan dihadapi akan segera lebih cepat terselesaikan. Kita bahas selanjutnya mengenai sejarah kepemimpinan. Dalam sejarah di dunia barat, diakui bahwa istilah leader atau pemimpin telah ada dalam kamus bahasa Inggris sejak tahun 1300-an. Tetapi penggunaan istilah kepemimpinan ini baru dipergunakan pada abad pertengahan ke-19. Demikian pula dalam studi Timur klasik, sudah ditemukan adanya upaya penerapan seni kepemimpinan dalam peran pemimpin serta upaya perkembangan pimpinan. Namun, dapat dilihat adanya indikasi kecenderungan yang sama, yaitu belum adanya konsep yang baku tentang kepemimpinan yang dikembangkan serta diterapkan secara ilmiah. Implikasi yang terjadi adalah di mana kita bisa melihat sebagai dasar pengidentifikasi perkembangan sejarah kepemimpinan sebagai suatu ilmu, kita belum menemukan suatu urutan yang jelas. Upaya mengidentifikasi perkembangan ilmu kepemimpinan telah dilakukan oleh Profesor Dr. J. Robert Clinton dari Fuller Technological Seminary School of Intercultural Study. Beliau mencoba mencari
sejarah mengenai kepemimpinan tersebut. Sejarah kepemimpinan Indonesia, kita melihat bahwa perkembangan kepemimpinan Indonesia dimulai melalui fase pertama pada masa kolonial sampai tahun 1993, di mana pada masa ini kepemimpinan disebut dengan fase mandor atau fase klerk. Masa ini adalah sebagai masa primadona administrasi, di mana administrasi memegang peran penting. Dalam kaitan ini, penguasa kolonial Belanda yang cenderung otokratis menempatkan para pemimpin inlander atau para pemimpin bumi putra hanya pada level mandor, klerk, kopral atau sersan dan sebagainya, yang menjelaskan bahwa para pemimpin ini hanya sampai pada aras operasional. Sementara level-level di atas sepenuhnya dipegang oleh keturunan Barat atau orang Belanda. Pemimpin aras operasional ini hanya berperan sebagai middle administrator atau supervisor kerja saja, bukanlah manajer atau top leader, karena top leader hanyalah kelompok kolonial yang diyakini oleh mereka bahwa mereka lahir untuk memimpin. Pada fase kedua, dimulai sejak tahun 1993 sampai dengan antara 1970-an sampai 1980-an, di mana fase ini disebut fase perkembangan administrasi dan manajemen. Pada era ini, ilmu administrasi sangat populer di Indonesia yang ditandai dengan adanya akademi-akademi administrasi dan kesekretariatan. Dalam bidang pemerintahan, lembaga administrasi negara atau LAN memegang peran utama untuk mengembangkan pemimpin untuk bidang pemerintahan. Masa ini ditandai pula dengan munculnya ilmu manajemen di Indonesia, mulai dengan manajemen klasik, manajemen berdasarkan sasaran, manajemen performasi tinggi, manajemen perencanaan strategis, sampai pada manajemen total kualitas. Pada tataran ini, para pemimpin di Indonesia setidak-tidaknya yang dimiliki oleh segelintir kelompok elit telah mahir menggunakan ilmu manajemen, di mana mereka berperan besar sebagai para entrepreneur walaupun dalam jumlah yang terbatas. Ilmu manajemen ini telah diterapkan dalam bidang militer, pemerintahan, perbankan, bisnis, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara khas pula menandakan dipraktekannya penggunaan manajemen secara umum di Indonesia. Fase yang ketiga, sejak tahun 1980-an sampai sekarang, di mana pada fase ini dapat disebutkan sebagai fase kepemimpinan baru atau fase kepemimpinan global. Fase ini diawali dengan adanya upaya mengembangkan ilmu yang disebut manajemen sumber daya manusia atau human resource management, yang dibedakan dengan personal management pada era sebelumnya. Pada sisi lain, secara umum, terlihat bahwa bidang studi kepemimpinan mulai marak berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tersebar dari bidang umum sampai pada bidang-bidang khusus seperti keagamaan, termasuk pendidikan teologi, perusahaan swasta, pendidikan umum, dan sebagainya. Perkembangan selanjutnya terlihat pada adanya pendidikan serta pelatihan kepemimpinan baik formal, non-formal, maupun informal yang marak dalam segala bidang kerja. Dan lagi, kenyataan menunjukkan bahwa pemunculan begitu banyak pemimpin baru dalam segala bidang kehidupan yang menandakan bahwa Indonesia sedang berada dalam era baru, era global, dengan persaingan kepemimpinan cukup ketat yang terjadi pada suatu aras di tengah percaturan masyarakat yang super kompleks. Setelah menjelaskan mengenai sejarah kepemimpinan, kita coba melihat teori yang menjelaskan munculnya pemimpin. Ada 3 teori yang dikenal berkaitan dengan munculnya pemimpin. Yang pertama disebut dengan teori genetis. Pada teori ini dikatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi dia terlahir seorang pemimpin karena adanya bakat-bakat alami pada genetikanya sejak dia lahir. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Sehingga secara filsafat, teori ini disebut menganut pandangan determinisme. Teori yang kedua disebut teori sosial, sebagai lawan dari teori genesis. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin tidak terlahir begitu saja, tetapi pemimpin harus disiapkan, dididik, dibentuk, dilatih, agar dia siap menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain, bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi dia harus melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta latihan yang cukup kuat, serta didorong oleh kemauan diri sendiri untuk menjadi seorang pemimpin.
Jadi dengan konsep ini, pemimpin bisa dicetak melalui sebuah pelatihan dan pendidikan. Sementara teori yang ketiga, yang kita sebut dengan teori ekologis atau teori sintesis, teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori di atas. Karena pada teori ini katakan, seseorang sukses menjadi seorang pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat itu sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, dan juga sesuai dengan tuntutan kondisi lingkungan ekologisnya. Jadi kata konteks teori ini, pemimpin selain mempunyai bakat, tapi dia juga dapat dilatih sesuai dengan kebutuhan tuntutan lingkungan ekologisnya. Dari uraian di atas, kita melihat bahwa pemimpin adalah seseorang yang memang dibutuhkan untuk menggerakkan kelompoknya. Dan kepemimpinan atau pemimpin ini muncul tidak hanya sekedar karena bakat, tetapi juga memerlukan sebuah pengarahan melalui pendidikan pelatihan agar dia menjadi pemimpin yang baik. Demikian dalam pertemuan kali ini, pembahasan saya cukupkan. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.